Ilmu pelet ialah ilmu hitam yang menurut saya tidak baik. Oh, menurut Anda itu ilmu hitam dan tidak baiklah menurut Anda. Oke. Karena memaksa seseorang, Ya. jangan sesekali memakai pelet untuk memaksakan seseorang harus menyukai kalian. Apabila kalian lakukan, semua itu ada konsekuensinya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibikal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sahabat Kelana Masa dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, rizki yang melimpah, kesehatan senantiasa di kandung badan, karir terus meningkat, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan jalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya mujibul wujud. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami lagi-lagi sahabat ya akan mediumisasi. Mediumisasi kali ini kami akan mengangkat tema terkait tanda-tanda seseorang itu terkena guna-guna jenis pelet sahabat ya. Seperti apa nanti isi obrolan dan dialognya dengan makhluk gaib terkait. Mudah-mudahan nanti ada sisi benang merah yang bisa kita ambil guna menambah wawasan pengetahuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun walaupun seperti itu, saya tetap tak bosan berpesan dan memesankan. Obrolan yang terbangun tak usah dipercaya seutuhnya sahabat ya, karena ini penggalian dari sisi gaibnya tentunya. Maka dari itu saran saya, ambil saja sisi benang merah guna menambah wawasan pengetahuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Lagi-lagi yang baik diambil, yang kurang pas abaikan, dan semoga gak kalah penting kita semua terhibur tentunya. Tak bisa dipungkiri sahabat ya, dunia pelet ini memang konon katanya, mitosnya itu ada dan beredar di kalangan masyarakat kita. Seperti apa versi-versi jenis pelet, dan seperti apa tanda-tanda seseorang itu kena pelet, itu yang akan kita coba gali sahabat ya. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai supaya panjenengan tidak gagal paham, dan mudah-mudahan bisa tetap mantengin channel kami ini sahabat ya. Langsung saja kami panggil mediator kita ya, mediator kemari ya. Kita akan mediumisasi sahabat ya. Doakan semoga proses mediumisasi lancar, tiada halangan suatu apapun. Pakai mic dulu Bang Pais ya. Oke, ya bersiap. Kondisi ini pasca hujan sahabat ya. Mudah-mudahan sih sampai selesai nanti nggak turun hujan tentunya ya. Selamat malam. Selamat malam. Bisa mendengar dan berbahasa seperti yang saya gunakan? Bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Kalau boleh tahu biar anggota saya paham, ini dengan siapa? Anda punya nama, panggilan, gelar, atau julukan? Tidak ada. Nama pun tidak punya? Oke, kalau nama pun tidak punya, begini pertanyaannya. Kalau boleh tahu, Anda sosoknya seperti apa? Lagi-lagi biar anggota saya paham.
nyaman ngobrol dengan saya? Atau terasa kurang nyaman? Oke. Bisa mendengar suara saya? Bisa. Iya. Bersedia dan berkenan ngobrol bareng saya? Iya. Anda punya nama? Saya ulang balik pertanyaannya. Tidak. Sosok Anda seperti apa biar anggota saya paham? Sosok saya siluman kera. Siluman kera. Siluman kera. Kenapa Anda dinamakan siluman kera? Karena bentuk saya. Karena dari sosok bentuknya begitu ya. Umur Anda kalau boleh tahu sudah berapa begitu? 2000-an tahun. 2000-an tahun. Siapa kamu? Oh iya, saya manusia. Begini, kalau boleh dibagi tahu biar anggota saya lagi-lagi paham ya, dan saudara-saudara saya di luaran sana pun biar mengerti. Anda dari mana tadi? Saya berasal dari pulau ini. Oh, dari pulau ini. Ini kan Pulau Sumatera. Artinya belum sampai nyeberang laut begitu ya? Oke, ya. Pertanyaan tambahan begini. Anda selaku siluman monyet, ya, Muslim atau tidak? Tidak. Tidak Muslim. Oke. Ya. Pernah Anda mendengar agama Islam? Belum. Belum pernah. Oh. Penasaran atau kepingin tahu atau tidak terkait agama Islam? Penasaran? Oke. Ya. Betul Anda penasaran terkait agama Islam? Apa itu agama? Oh, agama ini adalah sebuah ajaran atau tuntunan bagaimana cara mengabdi atau menyembah kepada zat yang menciptakan kita semua selaku makhluk. Siapa yang menciptakan? Oke, yang menciptakan semua makhluk yang ada di alam semesta itu berdasarkan agama Islam, yakni dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita diciptakan oleh ayah dan ibu? Oke, menurut Anda begitulah ya. Ayah dan ibu kita itu hanya merupakan simbolis, wasilah ataupun syariat. Hakikat ya, tetap Allah jua yang menciptakan. Karena tanpa diberi ya izin olehnya, yakni Allah itu sendiri, orang tua kita pun tak bisa. Siapa itu Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan, zat yang menciptakan semua makhluk yang ada di bumi ini tanpa terkecuali Anda tentunya. Apakah dia nampak? Oke, pertanyaan dari Anda, apakah dia itu nampak? Allah itu zat yang maha gaib, tapi sifat dia itu wujud. Ya, kalau Anda makhluk gaib, ya, tapi dia itu Allah, zat yang maha gaib, sifatnya wujud. Maka wujud Allah itu secara kesimpulan laisa kamislihi syai'un. Maka wujud Allah tidak mungkin dan tidak bakal menyerupai makhluknya. Siapa yang menciptakan dia? Dia berdiri dengan zatnya sendiri. Seperti itu. Dialah awal mula, dia juga akhirat. Apakah Anda sudah pernah berjumpa? Kalau berjumpa secara yang Anda maksudkan tentunya itu tidak bisa dijangkau oleh logika Anda. Tapi saya dan kami meyakini adanya dia. Itu. Bagaimana bisa kita meyakini hal yang tidak bisa dilihat? Oke. Inilah pola pikir kemampuan logika manusia, terkhusus Anda, meyakini sesuatu itu hanya yang bisa dilihat oleh mata kita. Sedangkan kemampuan mata kita itu sangatlah minim alias terbatas. Ya. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala ini zat yang maha segala-galanya.
Saya ulang balik, Anda makhluk gaib. Wujud Anda saat Anda menjelma menjadi sosok siluman mungkin bisa dilihat oleh kalangan tertentu. Karena Anda bukan maha gaib. Ya, tapi Allah itu maha gaib. Maka wujudnya dia selaku Tuhan semesta alam, laisa kamislihi syai'un. Tidak bakal menyerupai apapun. Seperti itu kesimpulannya. Agama Islam menuntun, mendidik, dan mengajarkan. Guna yang utama itu menghimbau supaya makhluk atau hamba itu berakhlak. Berakhlak kepada siapa? Berakhlak kepada Dia, Tuhan kita semua. Berakhlak kepada sesama makhluk. Dan berakhlak juga kepada alam semesta di sekitaran kita, di mana kita tinggal. Itu kesimpulannya. Apakah dia yang harus disembah? Apakah tidak boleh yang lain? Dalam pandangan Islam, hanya dialah zat yang layak dan harus untuk disembah. La Apa ilaha tujuannya? illallah. Boleh silakan lagi kalau memang kepingin bertanya. Apa tujuan kita menyembah dia? Tujuan kita menyembah yakni karena Dia sendiri yang memerintahkan kepada kita semua. Berarti dia raja. Kalau bahasa pola pikir Anda seperti itu, mungkin definisinya jawaban sedikit dari saya, dialah raja di raja yang ada. Apakah kalau kita menyembah dan mengabdi kepadanya, apa yang kita dapatkan? Kebaikan dan kenikmatan dan keridhaan darinya. Iya, seperti itu. Masih penasaran atau cukup dimengerti yang saya sampaikan? Cukup. Cukup, alhamdulillah. Ya, itulah sedikit yang bisa saya uraikan. Sebetulnya uraian secara keseluruhannya itu masih sangat banyak terkait dia, terkait agama Islam. Ya, baik itu agama Islam ataupun dia itu sendiri, yakni Allah. Oke, Anda merasa sudah cukup? Hanya sekilas dari jawaban saya. Kita akan ngobrol lagi. Boleh kan? Baik. Oke, maklum karena Anda tadi di awal belum pernah mendengar dan mengerti apa itu agama Islam. Ya, mohon maaf, itu sedikitlah uraian dari saya. Yang ingin saya obrolkan lebih lanjut begini. Anda bangsa siluman kera tadi kan? Iya, walaupun belum beragama. Ya. Pertanyaannya begini, kami di alam bangsa manusia ya, pernah mendengar adanya sebuah keilmuan yang namanya ilmu pelet. Apakah Anda di alam gaib sana selaku makhluk gaib pernah mendengar keilmuan itu? Tentu pernah. Tentu pernah ya. Apa yang Anda dengar atau Anda ketahui terkait ilmu pelet ini? Ilmu pelet ialah ilmu hitam yang menurut saya tidak baik. Oh, menurut Anda itu ilmu hitam dan tidak baiklah menurut Anda. Oke. Karena memaksa seseorang Ya. untuk mencintai seseorang atau mengkasih sayang seseorang. Oh, begitu. Ya. Maka dari itu kita akan ngobrol lebih jauh terkait ini. Ya. Dalam Islam pun mengajarkan tidak boleh memaksakan kehendak. Ya. Maklum bila mana Anda berpendapat ilmu pelet itu adalah ilmu hitam. Anda sendiri pun tidak suka karena sifatnya memaksakan kehendak, begitu kan? Benar. Ya. Sejauh yang Anda ketahui, ilmu pelet yang Anda fahami atau Anda ceritakan tadi, itu apakah identik melibatkan makhluk gaib dalam keilmuan pelet ini atau tidak? Biasanya melibatkan hal yang gaib. Seperti itu ya, terkhusus mungkin bangsa jin begitu gaibnya. Benar. Ya. Melalui benda atau yang lainnya. Begitu. Iya, iya, iya. Biasanya ingin memelet seseorang memakai ajian tertentu. Pakai keilmuan tertentu lah. Tapi yang inti keilmuan ini yang Anda fahami yang memang melibatkan makhluk gaib di dalamnya begitu. Benar.
Oke, pertanyaan tambahan begini. Anda sendiri pernah atau tidak terlibat atau dilibatkan dalam keilmuan khusus terkait pelet atau tidak? Saya tidak pernah, tetapi teman dekat saya pernah. Oh, teman dekat Anda pernah begitu ya? Dianya itu sesama bangsa siluman atau jin yang mungkin golongannya berbeda? Sesama bangsa saya. Siluman kera juga? Benar, Begitu. dari golongan wanita. Oh, jinnya perempuan, siluman kera perempuan begitu. Benar. Anda akrab sama dia? Seperti itu. Anda sendiri bisa nggak atau memahami tidak bagaimana kinerja ataupun tanda-tanda seseorang dari bangsa manusia yang terkena pelet? Dia pernah menceritakan kalau dia sudah dilemparkan ke sosok yang disukainya, Oh, begitu. dia akan banyak melamun. Si manusia yang terkena pelet ini. Benar. Terus kepikiran kepada si pelakunya. Seperti itu ya. Pikiran tidak tenang dan selalu memikir-mikirkan si pelaku yang membuat ilmu pelet tersebut. Oke. Ya. Apalagi yang pernah Anda dengar cerita dari kawan Anda terkait keilmuan itu, silakan kalau memang bisa dibagi kepada kami, biar sedikit saya simak dan kami saring tentunya. Ya. Begini, biasanya saat makhluk gaib dilibatkan guna untuk keilmuan pelet seperti itu, si makhluk gaib ini minta imbalan atau tidak kepada si oknum pengguna pelet? Tentu meminta imbalan. Meminta imbalan begitu ya. Biasanya sepengetahuan Anda atau sependengaran Anda dari kawan Anda ini, jenis apa imbalan yang diminta biasanya? Biasanya orang yang memakai jasa pelet, yang saya ketahui dia akan menyetubuhi jin tersebut. Oh, si yang memiliki keilmuan pelet ini? Benar. Begitu ya. Setelah itu maka jin ini akan melaksanakan apapun yang diperintah oleh si pelaku. Berarti terjadi persekutuan begitulah. Benar. Naik kepada level yang tadi Anda sebutkan begitu ya. Benar. Ya, mohon maaf saya tidak terbiasa menggunakan bahasa yang Anda sebutkan, tapi nggak apa-apa, saya paham betul ya. Ada persekutuan di situ ya, sampai level-level yang memang bahasanya ya, kalau saya sendiri tak terbiasa menggunakan bahasa itu. Oke. Itu biasanya tingkat keberhasilan atau masa kerja si pelet ini itu biasanya ada tenggang waktunya atau enggak? Tingkat pelet itu ialah tingkat pelet tinggi yang dipakai oleh teman saya ini. Oh begitu. Tingkat keberhasilan 90%. Cukup tinggi persentasenya begitu. Benar. Itu biasanya ada masa kedaluarsanya atau enggak? Jangka waktunya sampai si pelaku mendapatkan wanita tersebut. Setelah si pelaku mendapatkan wanita tersebut, setelah dia tidak suka, dia mencampakkan saya atau membuang si korban. Seperti itu ya. Benar. Maka dari itu di awal tadi pun Anda mengatakan ilmu pelet yang Anda pahami itu ilmu hitam begitu ya. Iya. Dalam Islam sebetulnya tidak ada ilmu pelet itu. Ya, tidak ada. Yang saya pahami, yang murni ajaran agama Islam tidak ada. Yang ada itu bahasanya mahabbah. Ya, memohon keridhaan Allah, bukan memohon, meminta bantuan dan bekerja sama lantas bersekutu dengan bangsa siluman. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Maka karena dalam kehidupan ini kan ada dua pandangan, ada hitam, ada putih, seperti itu. Tujuan saya ngajak ngobrol hanya arah ke situ. Anda sendiri tentunya ya sepengetahuan Anda begini. Setelah pelet ini habis, biasanya sama si yang memelet target ini dicampakkan akhirnya begitu ya. Benar. Oke. Sebetulnya kalau
ngalami kasus kena pelet tingkat tinggi seperti itu, karena kan persentasenya menurut Anda keberhasilan itu sampai 90%. Menurut Anda, karena Anda sejenis makhluk, ya walaupun berbeda kebiasaannya, ada sesuatu hal yang bisa menangkal kinerja kawan Anda tadi yang dipakai oleh oknum bangsa manusia yang menggunakan ilmu itu atau tidak? Versi Anda tentunya. Apa antisipasinya supaya pelet itu tidak sampai kepada target? Cara menangkal Ya. pelet tersebut, Kalau Anda mengerti silakan, kalau kepingin berbagi, ya kami dengarkan, kami simak. apabila yang ingin didapatkan si wanita, janganlah sekali-kali berbicara menatap mata si pria. Oh begitu. Karena apabila dia terlalu lama menatap mata si pria, disitulah dia menghembus-hembuskan jin tersebut. Bekerjalah itu ya ilmuannya. Menangkal secara spesifik saya tidak terlalu mengerti. Oke, ya kami hargai, saya hargai atas keterbatasan dan pengetahuan Anda tentunya. Ya. Ya. Jadi kawan Anda yang pernah atau sepengetahuan Anda dipakai persekutuan guna untuk keilmuan pelet, ada berapa jenis? Hanya ada dia saja yang Dia saya saja, kenal. begitu ya. Pertanyaannya begini, sepengetahuan Anda yang menggunakan jasa dia atau yang membuat persekutuan kepada kawan Anda ini, si oknum manusianya masih hidup atau sudah meninggal? Yang dipakai dia pertama telah meninggal. Ini dia memakai yang kedua. Begitu, berarti sudah berganti. Berganti tuan. Oke, iya ya. Oke. Anda tadi di awal mengatakan pemakai jasa kawan Anda sudah meninggal. Pertanyaannya, waktu mau meninggalnya itu dikarenakan. Saya ulang balik pertanyaannya. Waktu si manusia ini, pemakai pertama kawan Anda itu meninggal, menurut pandangan Anda itu mengalami fenomena yang aneh ataupun tak lazim karena efek daripada persekutuan itu atau tidak? Di saat si pria tidak mau melayani keinginan teman saya, Iya. teman saya pergi. Setelah itu si pria pun menjadi tingkah lakunya sehari-hari sangat aneh, seperti orang yang gila. Gitu ya. Iya. Matinya karena kecelakaan. Begitu. Oke. Menurut yang Anda pahami, itu tingkah lakunya menjadi aneh, ada keterkaitan ya mungkin sakit hati dari teman Anda atau tidak kepada si pengguna ini? Kemungkinan. Kemungkinan ya. Oke. Ada apa itu? Masih nyaman? Oke. Ya. Memang agak unik Anda ya. Anda termasuk ya kategori yang memang masih bisa saya ajak ngobrol panjang dan merasa bisa aman berlama-lama di sini. Walaupun tadi di awal Anda kepingin banyak tahu terkait agama Islam. Anda sendiri walaupun belum memeluk agama Islam, tetap apakah dalam prinsip keilmuan pelet itu termasuk ilmu hitam begitu? Saya pikir masih termasuk. Gitu ya. Karena memaksakan seseorang. Memaksakan keinginan, kehendak. Memaksakan begitu. keinginan. Iya. Saya setuju. Ya. Oke. Pernahkah Anda melihat versi pelet yang mungkin berbeda, tapi menurut pandangan Anda masih sama-sama dianggap hitam lah oleh Anda begitu? Ada atau tidak? Kalau ada disampaikan, silakan. Kalau tidak ada, ya nggak ada masalah. Gitu. Pelet yang saya tahu lagi, biasanya memakai benda. Memakai benda. Memakai benda tersebut. Biasanya memakai keris kecil. Dia memeletnya dari rumah.
Oh begitu. mengenai si korban pada malam hari. Seperti itu ya. Ada media benda yang dimiliki oleh pelaku pelet dengan menggunakan media benda begitu ya. Benar. Meletnya dari rumah. Benar. Melet dari rumah ini, sepengetahuan Anda, apakah harus menggunakan media foto dari si target atau gambar? Benar. Iya begitu ya. Dia melihatkan foto lalu menempelkan keris itu di foto tersebut. Jadi si pelaku pelet ini melihat foto si target dan menempelkan benda itu. Seperti itu ya. Sebelum dia memulai aksinya, Nah, dia akan memandikan keris tersebut memakai kembang 7 rupa pada malam Jumat di tengah malam. Lalu mengasapinya di sebuah kamar, lalu melakukan aksinya. seperti itu ya. Oke. Ya. Anda berarti cukup mengerti betul versi yang seperti itu ya. Itu biasanya pengguna pelet yang menggunakan persekutuan dengan bangsa kawan Anda tadi. Itu persyaratannya harus seperti itu tadi di awal ya. Benar, Harus melayani lah begitu. Ya. harus melayaninya. Jadi kalaulah si pelaku pelet ini golongan laki-laki, berarti makhluk gaibnya golongan perempuan. Benar, Kalau si pelaku pelet ini golongan perempuan, berarti makhluk gaibnya laki-laki begitu. benar. Oh, seperti itu ya. Oke. Cukup dimengerti memang intinya, karena memang pelet ini mitos dan misterinya dari dulu hingga kini itu memang masih cukup kental di kalangan kami bangsa manusia. Seperti itu. Itu dalam pandangan Anda saat melihat seseorang yang kena target pelet, itu sebetulnya sadar penuh atau di luar kesadaran? Di luar kesadarannya. Di luar kesadarannya ya. Artinya memang di luar kesadaran itu tak disadari apa yang diperbuat gitu ya. Iya. Oke. Mau ada titipan pertanyaan atau tidak? Taman atau Bang Akmal atau Bang Edi mau ikut ngobrol sini boleh? Cukup. Oke lah. Siluman kera. Iya. Sekarang sepengetahuan Anda, teman Anda itu yang pernah dipakai untuk keilmuan pelet dengan jalan persekutuan masih hidup? Masih. Iya. Kalau boleh tahu, sepengetahuan Anda dia punya nama tidak? Tidak. Tidak punya nama begitu ya. Iya. Di penghujung tentunya, adakah Anda kepingin berpesan atas kami bangsa manusia terkait bila mana ada yang kepingin punya keilmuan pelet tapi dengan cara bersekutu dengan bangsa-bangsa siluman, ada pesan atau tidak? Walaupun saya dari bangsa siluman, Iya. tapi jangan sesekali memakai pelet untuk memaksakan seseorang harus menyukai kalian. Apabila kalian lakukan, semua itu ada konsekuensinya atau ada resiko tersebut. Bisa jadi kalian mati Begitu ya. karena pelet tersebut. Awalnya saja yang bagus. Iya. Oke. Ada yang lain? Apa cukup itu? Satu hal lagi, Iya, boleh. saya ingin bertanya. Iya, silakan. Dalam perjalanan Islam, sampai mana kita akan berjalan mengikuti Islam? Mengikuti Islam itu sampai akhir hayat. Karena dalam Islam ini ada penjelasan dan uraian bahwasanya kehidupan yang dialami oleh makhluk ini tidak hanya kehidupan dunia ini saja. Nanti ada kehidupan pasca kehidupan ini, yakni adanya kematian. Kematian ini adalah gerbang menuju ke alam akhirat. Karena nanti di akhir zaman bakal terjadi kiamat. Maka rusak dan hancurlah semua alam semesta ini. Dan setelah kiamat ada hari kebangkitan. Baru di situ mulai ada penghisaban, penghitungan yang baik bakal dibahas
ya, yang buruk bakal dibahas, yang baik bakal dikasih kenikmatan yakni berupa sorga, yang buruk bakal juga dikasih imbalan berupa siksa neraka yang begitu menyakitkan. Nanti di sana itulah kehidupan abadi. Maka dalam Islam diajarkan dan dianjurkan semasa hidup dunia ini diperintahkan berbuatlah kebaikan. Apakah kita tidak akan abadi di sini? Oke, kalau pertanyaan Anda, apakah kita tidak akan abadi di sini? Artikan di dunia ini itu tidak, karena bakal ada masa-masa kehancuran, yakni kiamat kubro. Sebelum datangnya kiamat kubro itu adanya kiamat suhro, kiamat kecil, yakni kematian individu. Ya, dalam Islam itu ada penjelasan seperti itu. Karena makhluk tidak ada yang abadi. Baik. Ada pemula, ada juga akhirnya. Baik. Seperti itu. Adakah yang kepingin dibahas dan dipertanyakan lagi? Cukup. Cukup. Oke, bila mana menurut Anda sudah cukup, itulah sedikit yang mungkin bisa saya berikan jawaban atas pertanyaan Anda. Tapi sebetulnya penjelasan dan uraian secara keseluruhannya itu masih sangat luas. Oke, kalau Anda sudah cukup, sedikit boleh saya bertanya di penghujung? Dengan sedikit obrolan tadi terkhusus agama Islam, apakah Anda walaupun belum beragama, adakah keinginan guna untuk mengikuti dan memeluk ajaran agama Islam atau tidak? Itu pertanyaan saya. Ada. Ada. Maunya kapan kalau memang ada? Bagaimana caranya? Oh begitu. Caranya itu pertama harus mengucap 2 kalimat syahadat. Kesaksian atas Allah selaku Tuhan kita dan juga kesaksian atas beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah, menjadi Rasul dan lain sebagainya. Tapi tahap awalnya seperti itu. Apa imbalan yang harus saya beri Kepada siapa? kepada Anda yang ingin memasukkan saya ke dalam Tidak Islam? ada imbalan yang harus Anda persiapkan. Dan tidak juga ada imbalan yang harus Anda berikan kepada saya. Karena saya atau kami itu mengedepankan keikhlasan, berdakwah, menyampaikan, mengajak, bukan memaksakan. Ya, karena terbukanya hati makhluk itu terkait hidayah dari Allah. Bila mana Allah berkenan memberikan hidayah, maka yang bersangkutan berkenan dan menerima. Bila mana Allah tidak berkenan memberikan hidayah, maka si makhluk yang dikasih tahu terkait agama Islam dia akan menolak. Hanya itu. Jadi tidak ada imbalan yang harus Anda berikan kepada saya. Itu. Baik. Iya. Jadi kalau ada keinginan itu, maunya kapan? Bila mana ada. Kalau sekarang bagaimana? Alhamdulillah kalau memang maunya sekarang. Tapi tidak ada yang menuntun saya setelah itu. Anda khawatir tidak ada yang membimbing selanjutnya begitu ya? Oke, kalau Anda memang tulus kepingin memeluk agama Islam saat sekarang, alhamdulillah. Terkait kekhawatiran Anda, nanti Anda tidak ada yang membimbing Anda terkait memahami agama Islam lanjutan. Insya Allah bisa kita arahkan Anda guna untuk menuju ke tempat pemukiman bangsa jin Muslim yang memang di sana dalam rangka mendalami agama Islam. Itu di daerah ujung kulon sana. Bagaimana menurut Anda? Pernah mendengar ujung kulon ini atau belum? Belum pernah. Belum pernah. Ujung kulon ini adalah lokasi di ujung barat Pulau Jawa. Jadi perbatasan dengan Pulau Sumatera setelah menyeberang lautan. Gitu. Kepingin tahu lokasi tersebut atau bagaimana? Biar saya kasih tahu gambarannya. Antarkan saja. Antarkan saja ke sana ya. Oke. Kalau memang diantar ke sana, Anda tentunya guna untuk mempermudah dan
Ya, tidak usah berlama-lama. Anda kepingin memeluk agama Islam, ikuti apa yang saya ucapkan. Baik. Berkenan? Berkenan. Iya. Monggo. Iya. Yakin tidak terpaksa? Tidak. Tidak merasa saya paksa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kalau boleh saya sarankan coba angkat telunjuk Anda. Ya. Ya. Ikuti yang saya ucapkan. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Allah ilaha illallah Wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah, kecuali hanyalah Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Anda telah mengucap 2 kalimat syahadat, maka sekarang Anda menjadi seorang muslim. Kenapa bahasa saya seorang? Bukan berarti Anda berubah menjadi bangsa manusia, bukan itu. Ya. Kita sama-sama muslim, satu agama, satu akidah. Karena perintah dalam Islam itu yang dimau oleh Allah itu tidak kuciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah, mengabdi, menyembah hanya kepadanya. Sebetulnya itu. Ya. Maka sebetulnya kita bersaudara dalam satu akidah, satu agama, satu keyakinan. Setelah ini apa yang harus saya lakukan? Oke, setelah ini Anda nanti sesuai dengan apa yang Anda khawatirkan, tidak ada yang membimbing, Anda akan saya kirim ke ujung kulon sana. Nanti di sana akan ada yang membimbing lanjutan Baik. atas pemahaman agama Islam kepada Anda. Bila mana nanti di sana ada yang bertanya siapa yang menyuruh, bilang saya yang mengantarkan ke sana dan menyuruh ke sana. Baik. Iya, nama saya Iman. Baik. Ya. Mudah-mudahan Anda bisa lebih baik ke depannya, dan sekarang Anda sudah mempunyai jati diri selaku muslim. Ya. Kepingin punya nama tidak? Sangat kepingin. Sangat kepingin ya. Supaya menjadi sebuah identitas begitu ya. Oke. Oke, walaupun Anda dari golongan makhluk gaib, kenang-kenangan tanda dari saya sebuah nama atau panggilan buat Anda. Dengar, mulai detik ini malam setelah Anda mengucap 2 kalimat syahadat dan menjadi muslim, Anda, saya beri nama Abdul Karim. Abdul Karim. Ya. Terima kasih Iman. Alhamdulillah, sama-sama ya. Mudah-mudahan dengan wasilah nama tersebut bisa terus meningkatkan kebaikan dan kebaikan untuk selanjutnya. Baik. Ya, semoga kehidupan ini Anda dan kami bisa lebih baik, dan nantinya di akhirat sana pun kita semua mendapatkan kebaikan. Minat dunia hatal akhirah, tentunya dalam kehidupan kita, dunia dan akhiratnya, seperti itu. Baik. Oke, makasih atas obrolannya. Tidak berlama-lama, Anda akan segera saya kirim ke ujung kulon sana. Teriring doa dari saya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sekarang bersiap Anda menuju ke ujung kulon sana ya. Ya, bantu berdiri. Dibantu berdiri. Ya. Ya. Kaki pulihkan ini. Lututnya Bang Yudi, lutut. Oke. Dibantu berdiri. Alhamdulillah. Oke sahabatku semua dimanapun berada, alhamdulillah proses mediumisasi telah usai ya. Tadi ngobrol dengan makhluk gaib yang mengaku jenis golongan siluman kera ya. Nah, terkait obrolan tanda-tanda seseorang terkena pelet sahabat ya. Cukup unik sahabat ya, di awal obrolan dianya walaupun belum beragama di awalnya tadi penasaran dan kepingin bertanya terkait agama Islam. Dan terus sedikit kita coba ya kasih jawaban berdasarkan sedikit yang saya pahami. Karena yang saya pahami sebetulnya sahabat ya itu tidak banyak terkait agama Islam. Namun walaupun seperti itu dikarenakan obrolannya pun karena dibatasi dan terbatas oleh waktu sahabat ya, maka kita pun tidak menguraikan secara detail terkait agama Islam dan lain sebagainya. Namun yang bersangkutan alhamdulillah setelah cerita panjang lebar terkait bagaimana kinerja dan antisipasi jenis pelet versi ilmu hitam yang dengan metodologi bersekutu dengan makhluk gaib, itulah tadi sudah diuraikan sahabat ya. Namun walaupun seperti itu, pesan saya ambil saja sisi benang merah guna menambah wawasan pengetahuan kita. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari gangguan hal-hal yang tidak baik sahabat ya. Jangan lupa tingkatkan iman dan takwa kita supaya kita tetap mampu dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mau kalah sahabat ya dengan si makhluk tadi, si Abdul Karim ya. Dianya kepingin terus mendalami agama Islam. Namun dikarenakan keterbatasan waktu dan kesempatan saya, dianya saya kirim ke ujung kulon sana sahabat ya. Alhamdulillah dan insya Allah kita punya jaringan dengan pihak-pihak terkait guna untuk mendidik dan mengajarkan agama Islam lebih lanjut kepada si Abdul Karim. Itu sahabat ya. Mudah-mudahan kita semua bisa terhibur dan mampu tambah wawasan. Di penghujung, jaga iman kita, jaga amal kita, jaga Islam kita. Mudah-mudahan kita semua selamat minat dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di penghujung, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.